Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maco, salam sejahtera teman-teman. Hari ini hari Sabtu, yang mana kebetulan kita lagi libur ya. Di hari Sabtu ini kita mau cek semua kondisi lapangan di pohon alpukat kita, yang mana beberapa hari yang lalu kita mulai bisa melihat pertumbuhan calon-calon terubus di minggu kemarin. Mari kita cek kondisinya seperti apa di hari ini dan perawatan apa saja yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, mari kita cek. Nah, ini pohon alpukat saya, yang di mana di pohon ini sudah mulai terubusnya mulai menua ya, bisa dilihat teman-teman, mulai menua, mulai menghijau. Ini minggu kemarin kayaknya sudah mulai cepat sekali. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya, ini dikarenakan faktor dari musim penghujan, yang mana kandungan dari nitrogen di air hujan itu sangat baik untuk pertumbuhan tanaman kita. Di musim hujan ini akan menyebabkan terubus itu akan cepat terpacu, dikarenakan kandungan nitrogen yang sangat tinggi menyebabkan memacu pertumbuhan daun ya. Bisa dilihat kenapa di musim hujan itu daun-daunnya cenderung lebih hijau dan banyak terubusnya ya teman-teman. Ini dikarenakan kandungan nitrogennya sangat tinggi sehingga tercukupi. Akan tetapi ini harus diperhatikan teman-teman sekalian, untuk di musim penghujan ini dikarenakan kandungan nitrogennya tinggi, maka akan menyebabkan pH tanah itu akan cenderung lebih rendah atau bisa dibilang lebih asam ya. Jadi teman-teman harus mensiasatinya dengan mengalirkan air hujan itu dengan cepat ke posisi yang lebih rendah. Maka dibuatlah drainase yang mana mengurangi genangan-genangan air. Nah, ini bisa dilihat teman-teman sekalian, calon-calon terubus yang minggu kemarin yang mau tumbuh, nah sekarang sudah mulai tumbuh semua. Ini bisa dilihat, ini simsalabim abracadabra ya, bisa dilihat teman-teman. Ini tidak real kondisi di lapangan seperti ini ya. Ini juga pemupukannya sudah lama ini ya, pemupukan kohe kambing. Nanti akan saya tabur saja. Untuk batangnya juga akan saya bersihkan di area batangnya agar tidak ada jamur ya teman-teman sekalian. Mari kita cek ke yang lain. Nah, ini sangat gencah sekali, bisa dilihat pertumbuhannya banyak sekali ya, terubus-terubusnya. Ini dikarenakan pertama air hujannya melimpah, drainasenya baik, serta terkena sinar matahari, yang mana sinar matahari itu minimum adalah 4 jam ya. Kontak langsung ya teman-teman, kontak langsung selama 4 jam. Oke, tolong disimak baik-baik. Pertumbuhan pohon alpukat kita itu akan sangat baik dengan terkena sinar cahaya matahari langsung dan perairan yang sangat baik ya teman-teman sekalian. Pupuk itu bisa dibilang nomor sekian. Kenapa? Pupuk itu adalah tambahan, makanan tambahan
makanan aslinya itu sudah ada di dalam tanah, cuma makin lama makin berkurang, maka dibutuhkanlah pemupukan ya teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu nih, oh tanah saya tidak subur karena saya subur. Coba dulu saja. Dalam bertani itu kita harus mencoba agar mengetahui kendalanya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini terkena air hujan ya, maka saya tadi bilang juga daunnya akan jauh lebih hijau. Nah, ini buktinya simsalabim abrakadabra. Ini lebih hijau. Lebih hijau di sini menandakan bahwa kandungan nitrogennya tinggi. Nah, di musim hujan ini saya haramkan, bukan saya haramkan, saya ingatkan, janganlah menggunakan kandungan nitrogen yang berlebih atau kandungan nitrogen yang tinggi untuk pemupukan, tetapi gunakanlah pemupukan di musim hujan ini yang bisa menaikkan pH tanah seperti fosfat dan kalsium ya teman-teman sekalian. Oke, kita cek di sini. Ini kondisinya lagi belajar berbuah ya teman-teman. Bisa dilihat di musim penghujan, di masa musim penghujan ini belajar berbuah itu sangat baik juga, walaupun kemungkinan besar akan rontok ya terkena air hujan, tetapi jika kurang air pun pohon itu akan rontok. Jadi sebenarnya gunakanlah air semaksimal mungkin dengan cara ya tadi saya bilang itu, dengan pembuatan drainase yang baik dan benar sehingga air yang dibutuhkan itu mencukupi. Nah, ini juga teman-teman, kan ini kan pohon yang baru belajar, jadi nggak begitu lebat ya. Ini saya bungkus baru ada satu yang jadi, sebenarnya ada beberapa, tapi kemarinnya itu rontok. Oke, ke yang lain teman-teman. Nah, ini juga sama. Nah, ini ya, ini saya buat bercabang-cabang, rencananya kemarin dulu. Jarak tanam juga harus teman-teman perhatikan ya. Jujur aja jarak tanam 5x5 ini kurang baik. Kenapa? Belum apa-apa udah nempel, bisa dilihat teman-teman ya. Ini jaraknya nempel, maka saya harus sering memangkas dengan baik. Memangkas dengan baik itu yang menempel kita pruning ya. Nah, ini bisa dilihat juga teman-teman, ini pohon-pohon yang sudah coba saya pruning dan menghasilkan batangnya yang jauh lebih banyak. Kenapa sih harus dipruning? Tapi pruningnya jangan ekstrim ya, tipis-tipis aja. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, seperti saya infokan terdahulu dan tadi juga, jika menggunakan di musim hujan, daunnya akan jauh lebih hijau ya, lebih subur dikarenakan kandungan nitrogennya. Nah, yang kita butuhkan adalah pohon itu selain hijau juga kuat dari tahan penyakit ya, maka dibutuhkan beberapa baik pupuk, baik perawatan kayak drainase agar jauh lebih meminimalisir jamur ya. Di musim penghujan ini adalah jamur. Nah, bisa dilihat teman-teman tuh, percabangan yang saya bentuk itu mulai terlihat baik dan bagus, makin rimbun ya. Untuk kedepannya saya akan coba serimbun mungkin dan sebanyak mungkin batangnya, sehingga menyebabkan apa yang saya minta di kemudian hari dengan ranting yang banyak, maka buahnya pun akan banyak ya teman-teman sekalian. Yang kita harus perhatikan di musim hujan ini drainase ya,
sama pH tanah. Terus jangan menggunakan pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi. Sayang teman-teman, kita itu udah diberi bonus dari Gusti Allah, itu air hujan itu kandungan nitrogennya tinggi yang bisa menyuburkan tanah. Jadi untuk menekan biaya produksi, janganlah gunakan kandungan nitrogen yang tinggi ya, tetapi gunakanlah pupuk-pupuk yang sangat baik untuk menaikkan pH tanah di musim penghujan. Oke teman-teman, kita cek lagi ke yang lain. Nah ini kan kemarin lagi berbunga lebat nih teman-teman. Alhamdulillah ini sudah mulai terlihat nih. Ini yang ada beberapa yang saya bungkus yang kelihatan. Ini sudah mulai pentilnya mulai besar ya, walaupun ada beberapa kemarinnya pentil-pentilnya itu lebat, cuma masih kecil-kecil pada jatuh. Nah ini sisanya ada 4, semoga aja yang lainnya masih bisa berproduksi dengan baik. Nah ini ada penyerbukan ya. Ini kita lihat, ini ada penyempukan oleh kumbang-kumbang. Nah teman-teman, jadi di di saat berbunga itu kalau bisa jangan namanya disemprot oleh insektisida ataupun yang lain. Agar agar penyerbukan secara alami itu bagus. Nah ada juga dengan metode golongan A dan golongan B, misalnya seperti ini. Kalau nggak saya saya pahami, untuk golongan kayak aligator dan Mickey itu berbeda. Maka kalau bisa tanaman itu dibuat bersilangan, dikarenakan pembungaannya pun itu akan sama, sehingga penyerbukannya itu akan baik. Karena Mickey dan aligator itu tipenya tipe A dan tipe B, sehingga untuk pembungaannya itu akan serentak untuk penyerbukannya. Di infonya seperti itu sih teman-teman, cuma kita ngelihat kondisi di lapangan seperti apa dan kita mempraktekannya. Boleh saja teman-teman mempraktekannya, bisa menanam 1-2 dulu yang berdekatan ya, tapi jarak tanamnya saya harap sih jangan seperti saya ini 5 aja udah nempel ya, mungkin agak sedikit jauh 6 kayak gitu, dikarenakan kita akan sering memotong memeruning ya teman-teman, sehingga jarak tanamnya itu sangat baik. Nah di sini teman-teman bisa dilihat juga, walaupun saya kontrol ini terkena dibilang hama penggerek batang, nanti saya akan potong, saya buang. Nah teman-teman sekalian, saya cuma mengingatkan bahwa dalam budidaya alpukat yang harus diperhatikan itu kondisi alam ya. Jadi jangan memberikan pupuk yang berlebih dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kita di musim, contoh di musim hujan kita beri kandungan nitrogen yang tinggi, terus di musim kemarau malahan kita memberi pupuk tabur, sedangkan kita harus memberikan pupuk kocor seperti itu. Jika tanaman kita, atau bisa bilang jika kita tidak memiliki pengairan yang baik dan benar. Sedangkan di pohon alpukat itu saya cuma ingatkan pengairan itu sangat penting, maka dibutuhkanlah bisa bilang penampungan air atau sumur air, sehingga kebutuhan air
di pohon alpukat saat berbunga dan saat berbuah itu tercukupi, sehingga apa yang kita harapkan itu sangat maksimal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul. Jangan lupa memberi saran kepada saya agar bisa berkreasi jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul.